adverbial clause. Apa itu adverbial clause? Nah, adverbial clause itu adalah klausa yang berfungsi sebagai kata keterangan dan untuk menunjukkan hal-hal seperti tempat, waktu, atau alasan. Nanti bersinggungan dengan klausa-klausa yang lainnya ya. Dan memberikan informasi tentang kata kerja atau verb dan kata sifat atau adjektif. Ya, bagian terpenting dari klausa ini adalah kesesuaian dengan kata hubung atau conjunction. Jadi nanti kita akan fokus pada penggunaan kata hubungnya atau conjunction ini ya teman-teman. Kita harus fokus ke sini. Karena ini akan cukup banyak nih. Nih, jadi ada beberapa macam untuk adverbial clause dan ada fungsi-fungsinya juga. Jadi nanti ada beberapa kalimat, kalau misalkan dalam bahasa Indonesia pun juga ada, tapi dalam bahasa Inggris itu dia jenis kalimatnya tuh memang kan dia sulit untuk dipahami, yaitu karena dia punya fungsi yang berbeda. Contohnya, dia tetap sama ya ini ya, jadi ada klausa A plus klausa B, kita jadi satu buah sentence, gitu kan. Nah, dia punya fungsi masing-masing di sini, gitu. Gitu ya. Nah, sekarang contohnya di sini ada kumulatif. Di mana kumulatifnya digunakan untuk apa? Menunjukkan penambahan. Contoh konjungsinya atau kata hubungnya, ini aku tulis conjunction itu adalah kata hubung ya. Itu ada and, both, and, also, as well as, no less than, not only, but also. But also ya, not only but also. Kemudian ada juga yang fungsinya untuk sebagai alternatif atau menunjukkan pilihan antara A atau B gitu ya. Either or, neither nor, or, atau ya, mungkin kita familiar banget sama itu. Else, otherwise. Adversative, adversative itu apa sih? Dia digunakan untuk menunjukkan pertentangan ya, dia biasanya menunjukkan fakta berbanding dengan apa namanya realitanya seperti apa, tapi kejadiannya seperti apa, jadi bertentangan sesuatu yang mungkin dianggapnya tidak sesuai dengan hal yang seharusnya terjadi gitu, atau juga mungkin malah justru kebalikannya. Contohnya, but tetapi ya, betternya tapi, still, yet, nevertheless, however, whereas, while, although, even though. Kemudian berikutnya ada relative yang menunjukkan kesimpulan. Jadi dia biasanya digunakan untuk merangkum semuanya, men-sum up, men-summary, kalau misalkan kalian belum tahu. Jadi baiknya dia biasanya kalau di artikel, di bacaan, kalimat ini berada di akhir. Biasanya dia untuk semua pembicaraan itu di summary, rangkum dengan menggunakan contohnya therefore, so, so then, terus ada for juga. Kemudian di sini ada reason untuk menunjukkan alasan nih. Ada because of, since, so that. Loh, kok ada since Kak? Since itu kan artinya sejak. Enggak ya? Since di sini itu artinya adalah karena. Jadi berbeda arti. Dia sama katanya since, tapi fungsinya bisa dipakai untuk berbeda. Jadi since itu ada yang ini ya, since itu ada yang bisa dipakai untuk sejak berapa since bla 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 tahun gitu kan. Tapi dia sebenarnya since itu bisa dipakai untuk maknanya adalah karena atau reason, alasan ya. Boleh banget. Penyebab klausa atau cause effect gitu ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh kalimatnya nih. Kumulatif, dia menunjukkan penambahan. I work diligently on my projects, but also take breaks to maintain a healthy work-life balance. Aku bekerja rajin pada proyekku dan juga mengambil istirahat untuk memaintain a healthy work-life balance. Aku udah kerja keras gitu kan, rajin gitu ya, dan juga aku akhirnya bisa ngambil breaks untuk memaintain kerjaan dan kehidupanku dengan sangat balance atau seimbang. Nah ini menunjukkan penambahan penggunaan but also. Kok ada but-nya kak? Tapi but also berbeda ya. But itu kan tadi pertentangan kan, gitu kan? Tapi but also itu artinya penambahan sebuah fakta kejadian. Kemudian alternatif menunjukkan pilihan. She will either attend the meeting tomorrow or reschedule it for later in the week. Dia lebih
dia kemungkinan gitu ya, dia mungkin aja akan menghadiri acaranya besok, or ada either or ya, ingat ya, either or gini ya, schedule it, mengganti jadwalnya untuk di minggu depan, in the week, for later in the week, nanti di minggu depan seperti itu, atau di minggu berikutnya, gitu ya. Jadi ini harus diperhatikan, either or, either bla bla bla, or reschedule. Jadi ini either attend ini opsi satu, or reschedule it for later in the week ini opsi dua. Tadi kan dia menentukan pilihan kan. Nah, ini pilihan satu, pilihan dua. Dia bisa aja hadir aja meetingnya besok, atau di reschedule di minggu berikutnya. Itu opsi yang keduanya. Setelah or ya. Terus lanjut. Adversative, menunjukkan pertentangan. Ini bisa pilih nih. Yang paling umum dia aku pakai di sini conjunction adalah although, even though, though. Misalkan, although Sarah's parents have advised her to take local college, she insists on studying abroad. Meskipun, nih ya, meskipun orang tua Sarah telah menasihati, telah memberikan saran gitu ya, untuk mengambil sekolah atau kuliah di dalam negeri saja, lokal itu dalam negeri ya, dia memaksa, dia tetap kekeh untuk belajar di luar negeri atau studying abroad. Jadi, although even though ini ditunjukkan untuk menunjukkan itu juga untuk menunjukkan pertentangan. Ya kan tadi ayahnya atau orang tuanya Sarah pengennya di dalam negeri, tapi Sarahnya kekeh untuk tetap study abroad atau belajar ke luar negeri. Kemudian ada ilatif menunjukkan kesimpulan. Ya, she worked hard to meet the project deadline, so that she could enjoy a well-deserved break. Dia bekerja keras untuk memenuhi deadline projectnya, sehingga dia bisa menikmati break yang enak gitu. Nah, jadi dia menjaga kesempatannya. Kalau misalkan dia sudah memenuhi ya, berarti dia nanti sudah bisa untuk apa namanya menikmati breaknya. So that, ya. Terus reason, yang aku pakai since nih, biar kalian juga bisa paham. Since nanti dipakainya gimana sih? Bisa banget. Since no one is around, koma, ya, kalau since di depan harus koma nih. Tapi kalau since di tengahnya boleh nggak pakai koma. Karena nggak ada satupun di sekitar situ, dia mencoba untuk mencuri mobilnya Miss James. Karena nggak ada satupun di situ, jadi kayak sepi gitu ya. Karena sepi, dia, he-nya itu adalah thief ya, atau stealer ya, thief, mencurinya. Mencoba untuk mencuri mobilnya Mrs. James. So, ini menunjukkan sebuah alasan. Ya, karena sepi alasannya dia mencuri si mobilnya Mr. James. Seperti itu.